Satu orang tewas menjadi korban tawuran antar warga pada sahur minggu pertama Ramadan. Padahal dalam maklumat Kapolda Metro Jaya disampaikan sejumlah himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang memicu gangguan ketertiban dan juga keamanan masyarakat selama bulan suci Ramadan. Saudara, sejumlah kegiatan yang dilarang tersebut adalah konvoi arak-arakan dengan kendaraan bermotor, membunyikan petasan dan kembang api, balapan liar, dan tawuran. Selama bulan Ramadan, rekan-rekan sudah ketahui adanya maklumat Kapolda nomor 1 tahun 2023 pada tanggal 15 Maret yang lalu, ya, disampaikan ada larangan-larangan kegiatan pada konteks kegiatan yang tidak produktif. Pertama, adanya konvoi arak-arakan dengan menggunakan kendaraan, ya, dengan menggunakan jalan umum. Karena ini berpotensi mengganggu keselamatan dan mengganggu ketertiban berlalu lintas, bahkan keselamatan jiwa bagi orang yang berkonvoi. Ya. Kedua, juga larangan kegiatan terkait dengan membunyikan petasan dan kembang api, karena ini dapat mengganggu kekhusyuan orang ibadah dan tidak produktif kegiatan ini. Ya. Kemudian yang ketiga juga kegiatan-kegiatan yang bersifat mengganggu seperti adanya tawuran. Karena diawali darinya ada potensi ngabuburit atau menunggu buka puasa, menunggu sahur, ya. Ketika jalan kemudian keliling berpotensi ketemu dan berkonflik sehingga terjadi tawuran. Nah, maka dari itu dalam konteks ini Polda Metro Jaya melarang kegiatan yang tidak produktif tersebut, sehingga diharapkan tidak terjadi tawuran. Ya. Yang keempat adalah balapan liar. Ketika konteksnya berkumpul pada suatu titik, pada tempat dengan menggunakan kendaraan arak-arakan dari konvoi, kemudian juga berhenti statis pada satu titik, kemudian ketemu dengan rombongan kendaraan lainnya, sehingga berpotensi ini menjadi kompetisi dan konflik, yaitu balapan liar. Ya, nah ini tidak diharapkan. Lantas bagaimana jajaran kepolisian melakukan tindakan pengamanan dan pencegahan aksi kriminalitas yang sampai bisa merenggut nyawa ini? Kali ini saya mendapat kesempatan untuk ikut patroli malam bersama dengan tim Polri Perintis Presisi Jakarta Selatan. Kita akan menelusuri bagaimana situasi malam di selatan ibu kota untuk mencegah berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana agenda-agenda dan juga apa-apa saja yang akan dilakukan oleh tim patroli, saat ini saya akan berbincang langsung bersama dengan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Ari. Pak Kombes, selamat malam Pak. Selamat malam, salam Mas. sehat Pak. Salam sehat. Ya, Pak, untuk Salam presisi. Salam presisi Pak. Untuk agenda malam ini rencananya bagaimana Pak? Ya, seperti malam-malam sebelumnya, kami melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan, operasi cipta kondisi, operasi antisipasi kejahatan jalanan ini kami lakukan setiap hari.
Kemudian seminggu 2-3 kali melakukan kegiatan yang jumlahnya cukup besar, namanya operasi skala besar. Sebagaimana atensi dari Bapak Kapolda Metro Jaya, kami harus meningkatkan kegiatan-kegiatan pemeliharaan Kamtipmas. Malam hari ini total ada 250 personil Polres, Polsek, 380 ya, kalau ditambah Polres gabungan dengan teman-teman dari Kodim, dari Koramil dan dari Pemkot Jakarta Selatan. Kemudian dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga ikut untuk melakukan patroli mobile, patroli dialogis, kemudian juga memberikan himbauan-himbauan dan pengecekan kepatuhan dari rekan-rekan pemilik tempat hiburan malam, kafe, klub, kemudian restoran, sesuai dengan peraturan gubernur yang ada, bahwa ada jam operasional untuk tempat-tempat hiburan malam dan restoran dan kafe di bulan suci Ramadan ini. Baik, Pak Kombes, sejauh ini hampir 2 pekan bulan suci Ramadan ini, apakah ada kasus ataupun juga hal-hal yang diketahui ataupun juga yang didapati selama operasi ini, Pak? Ada. Masih ditemukan adanya masyarakat atau oknum masyarakat yang menjual miras tanpa izin. Kemudian masih ditemukan juga ada generasi muda kita, oknum ya, yang melakukan tawuran. Masih juga? Masih ditemukan. Kemudian ada fenomena juga, ada perang sarung. Perang sarung ini pakai batu dia. Terhadap pelaku-pelaku pengganggu ketertiban ini, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kami lakukan proses juga. Apabila ditemukan senjata tajam, contohnya yang terakhir ditemukan oleh tim patroli perintis presisi, kemudian dilimpahkan ke Polsek Pancoran ya. Polsek Pancoran itu kami proses karena kedapatan membawa sajam. Baik. Kemudian beberapa kerumunan di dini hari, kerumunan anak muda, itu kami himbau juga untuk bubar. Sesuai dengan maklumat Bapak Kapolda, maka dilarang untuk melakukan sahur on the road. Ya, baik. Berarti untuk kehikmatan pelaksanaan ibadah puasa, biar lancar semuanya, Pak, ya, benar sekali. Pak, tapi kalau misalnya disebutkan tadi ada beberapa pelanggaran yang sudah terjadi, apakah sanksi-sanksi tersebut masih diberikan seperti sanksi himbauan ataupun juga sekarang mungkin tindakannya sudah lebih ke level yang lebih tinggi, Pak, atau bagaimana? Setiap tahap kita lakukan. Ketika ditemukan berkumpul, ada minuman keras, kita bubarkan. Minuman kerasnya kita amankan. Kemudian ada beberapa remaja yang melakukan tawuran, tidak membawa sajam, belum terjadi tawuran, kemudian tetap kita kumpulkan, kemudian kita hubungi keluarganya. Hingga proses pidana terhadap kelompok-kelompok yang akan tawuran yang ditemukan membawa senjata tajam tanpa hak. Oh, berarti ada tingkatan tersendiri ya, Pak? Iya, ada. Dari mulai kegiatan preemptif, penangkalan, himbauan, sosialisasi, kemudian preventif, pencegahan, hingga penegakan hukum atau represif. Ya. Baik. Pak, kalau terakhir ini, Pak, himbauan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas di sana untuk dapat menjaga keamanan selama bulan suci Ramadan? Tidak hanya bulan suci Ramadan, tapi hingga seterusnya nanti. Iya. Keamanan merupakan kebutuhan kita bersama. Untuk mendapatkan situasi Kamtipmas yang optimal, tentunya kami mohon dukungan dengan hormat dari semua pihak, dari masyarakat. Mari sama-sama kita melakukan pencegahan. Kejahatan dimulai dari diri sendiri. Kemudian di lingkungan RT, RW itu kami berharap mari kita ciptakan sistem keamanan lingkungan yang terbaik. Untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan, agar para pelaku kejahatan yang berangkat dari rumah, dia punya niat untuk melakukan kejahatan, tetapi apabila kesempatan itu kita hilangkan secara bersama-sama, maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Baik. Selama kita tidak waspada, maka selama itu pula kita berpeluang menjadi korban kejahatan. Baik. Terima kasih banyak. Dan satu lagi, apa itu? Bapak Kapolri sudah menyiapkan nomor telepon 110. Kami diperintahkan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya untuk mensosialisasikan terus. Itu nomor 110 itu gratis, Mas. Mas bisa coba ya. Kalau Mas berada di Jakarta Selatan,
maka yang angkat adalah Polres Metro Jakarta Selatan. Oke, Pak. Kalau Mas bergeser ke Depok, yang angkat adalah Polres Metro Depok. Itu untuk memudahkan komunikasi antara masyarakat dengan pihak kepolisian apabila membutuhkan bantuan polisi. Nah, berarti masyarakat di sana juga yang jika membutuhkan bantuan pihak Ya. dari kepolisian itu bisa langsung menghubungi 110. 110. Ya. Pak Ade Ari, Ya. terima kasih banyak atas waktunya. Kita boleh izin ngikut Pak patroli pada Boleh, malam hari ini? silakan. Boleh Pak ya? Ya. Nah, saudara, setelah melakukan apel tadi bersama dengan Kapolres Jakarta Selatan, saat ini kita akan melakukan patroli bersama dengan tim Tur Jawali Polres yang akan didampingi langsung oleh Kasat Samapta Polres Jakarta Selatan, Kompol Gulam Nabi. Ikuti terus perjalanan saya. Nah, saudara, saat ini kita sudah berada di daerah Senopati. Saat ini Kapolres Jakarta Selatan tengah memberi himbauan terhadap para pengunjung kafe yang hingga saat ini masih buka, yang bertepatan 5 menit lagi pukul 12, di mana himbauan dari pemerintah ini untuk menutup usaha selama bulan suci Ramadan ini sekitar pukul 12 malam. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di Jalan Layang Kasablanka, di mana tadi terlihat ada beberapa pelanggar sepeda motor yang melawan arus dari Jalan Layang Kasablanka ini. Dan kita akan mewawancarai langsung bersama dengan Kompol Gulham Nabi, Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Selatan. Pak Gulham, bagaimana dengan patroli pada malam hari ini? Ya, jadi kami dari Polres Jakarta Selatan setiap malamnya menurunkan personil untuk giat cipta kondisi, antisipasi adanya konvoi kendaraan bermotor. Seperti kita ketahui hari ini dengan 7 kendaraan patro dan 10 kendaraan roda 2 tim presisi, kami melaksanakan giat di flyover Kokas, antisipasi terjadinya balapan. Untuk daerah-daerah, rute-rute mana saja yang akan dilalui oleh tim ini, Pak? Baik, jadi kami secara selektif menentukan lokasi-lokasi yang kira-kira terjadi kerawanan seperti tawuran dan balapan. Untuk malam ini dari 110 kita mendapat laporan ada yang terjadi balapan di sekitar kota Kasablanka. Baik, kalau untuk intensitas sendiri Pak selama Ya. bulan suci Ramadan ini bagaimana Pak? Untuk di Jakarta Selatan alhamdulillah Kamtipmas terjaga. Namun ada beberapa kejadian tawuran yang alhamdulillah dapat kita cegah sebelum terjadi. Baik, kalau ditemukan adanya pelanggaran ini sanksi apa yang diberikan? Baik, untuk sanksi apabila sudah terjadi tawuran dan kemudian membawa senjata tajam, pasti kami amankan dan kami serahkan ke Polsek untuk diproses secara pidana. Namun apabila dia belum terjadi, maka kami himbau untuk segera kembali ke kediaman masing-masing. Baik, terakhir Pak, ini himbauan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas? Ya, jadi himbauan dari kami adalah di bulan Ramadan ini
agar sama-sama menjaga Kamtipmas, terutama di sekitaran jam-jam rawan terganggunya Kamtipmas. Seperti dari jam 12 ke jam 4. Sangat rawan sekali terjadinya balapan atau tawuran. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Selatan. Terima kasih. Atas waktunya. Selamat bertugas kembali Pak dan salam sehat selalu Pak. Ya, terima kasih banyak. Nah, pemirsa, jika tadi saya sudah mengikuti bersama dengan tim unit Tur Jawali Polres. Saat ini saya akan mengikuti kembali, tapi dengan menggunakan motor bersama dengan tim patroli perintis presisi yang akan dikomandani oleh Ibtu Bayu. Ikuti terus perjalanan saya. Yang jual di warung juga. Mau sama di orange yang kantong. Itu dompetnya kosong. Ada apa? Apa? Semuanya udah koren ya? Oke. Sampai mau pulang kemana? Saya ke Ampera. Ampera. Ini kemana? Saya ke Mana? Sere. Kalian sini ngapain? Baru nyampe, kamu pas saya datang bilangnya baru nyampe, padahal udah 2 jam kan? Lu masih nunggu? Ya. Kamu pas saya datang bilang baru nyampe, padahal udah 2 jam ya? Jujur. saya baru nyampe sih, baru pulang ini. Apa? Itu tujuannya ngapain sini? Kok ini kan tempat umum? Kalau saya pribadi, saya nyamperin temen saya di sini. Kalau saya pribadi, soalnya saya habis ini Pak. Gitu. Jadi yang Ya, lain kali nanti nggak usah malam ya. Cepat waktunya kan bulan puasa, ya. Bulan baik, cari pahala ya. saya pulang langsung ya. Balik bang, langsung bang. Ya, hati-hati di jalan ya. Makasih ya pak. Ini apa ini? Ini apa namanya? Apa? Saya kerja di Indomaret ini bang. Buat apa itu adanya? Itu rasa apa bang? Enggak itu beneran. Mamanya itu siapa namanya? Udah, mama saya Jamila. Jamila tuh kok apa? Ini buat apa? Nah ini bang Rizal bang, saya Apa? kerja di Indomaret. Coba angkat. Ya tapi. Coba angkat. Bisa punya ada. Ini Pak, baru ini barang endoan. Saya pesta ini. Ibda Bayu, tadi kita sudah keliling ke beberapa titik karena apa mungkin karena diwaspadai atau juga karena memang apakah itu juga titik-titik yang dianggap rawan tawuran? Ya bisa. Tadi kan kita sempat melintas ke mana tadi? Ke Kasablanca tuh ya. Itu kalau nanti kita arah lurus tadi itu Mas, perbatasan Tebet itu mau lagi. Itu emang rawan tawuran tuh. Sering Tawuran tawuran iya, itu bisa itu karena minggu lalu
kita sempat ke sana itu kita berhasil mencegah ya beberapa anak muda untuk tawuran. Ya sempat kita datangi, mereka berbubar. Tapi sempat dapat senjata tajam juga atau gimana? Belum sempat, karena pas kita datang mereka udah bubar tuh. Dibubar. Kita kejar, ya mereka ya lebih cepat dari kita. Itu kita lebih lincah dari kita tuh. Antara perbatasan Tebet dan Kampung Melayu itu rawan tuh. Dan satu lagi yang sebelah selatan tuh yang paling rawan di Rawajati, Pancoran, dan di wilayah Jagakarsa. Itu rawan sekali tawuran. Sekitar Lenteng Agung dan Tebet Kebun Baru, Sembades itu yang rawan tawuran. Baik. Sempat ya mungkin kita malam ini belum sempat kita sambangi, mungkin besok malam minggu bisa kita malam ini nanti kita sambangi ke sana untuk patroli ke sana. Patroli. Hari ini ya baru selesai sahur ini, jadi betul. nanti malam ada tugas lagi. Ya betul, karena ini perintah pimpinan malam minggu main 2 tim. Oke. Berarti untuk malam minggu Malam double tim ya. double tim. Baik. Ibda, ini jika ditemukan ada pelanggar ataupun juga misalnya yang tawuran kemudian membawa senjata api, apakah ada sanksi-sanksi selain himbauan yang diberikan? Ya, kalau emang ternyata kita geledah beberapa anak remaja, kita temukan ada barang-barang yang membahayakan, misalnya seperti gas tajam, senjata api, ataupun narkoba, ya kita amankan. Kita amankan ke Polres. Kita sesuaikan dengan prosedur yang berlaku. Kita periksa dan nanti kita akan tahan dulu sementara ya, kita biar nanti tidak mengulangi lagi seperti seperti yang udah seperti yang udah pernah ditangkap. Biar ada efek jerah ya, gitu ya. Pokoknya intinya semua pelanggar yang kita temukan pada anak muda itu intinya kalau memang mereka membawa barang tajam seperti senjata api, petasan ataupun narkoba, tetap kita amankan. Baik. Kita gelandang ke Polres untuk kita periksa secara lebih lanjut. Di Bapak Kapolri, ya. Mohon semoga berkenan ya. Semoga berkenan. Ini ada paket sembako dari Bapak Kapolri ya. Semoga berkenan ya. Iya Pak. Ya. Sini Bu. Sini Bu. Maju Bu. Oh, di sini ya? Ya, maju. Semoga berkenan ya.